dan perilakunya adalah sejalan seutuhnya. Kemudian dalam perjalanan waktu, umat Islam itu memiliki berbagai wajah sebagaimana kehidupan masyarakat sekarang ini. Kalau kita tengok di kehidupan masyarakat Timur Tengah, isinya adalah kekerasan, peperangan, pembunuhan, kekacauan. Ini adalah satu wajah Islam, kita tidak bisa menghindari. Mereka adalah saudara-saudara kita juga. Di sisi lain, di sana ada yang kelaparan, di sana ada yang kesulitan, di sana ada yang dikepung oleh tentara Israel, di sana ada yang dalam kehidupan yang penuh kekurangan. Tapi di sisi lain juga ada yang berlebihan, ada yang sangat berlebihan di wilayah-wilayah negara telur. Inilah Islam. Kita coba memahami apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah, sebagaimana saya katakan tadi, adalah tokoh sosok yang seutuhnya, insanun kamil. Di dalam surat Al-Anbiya dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini begitu singkatnya, tetapi begitu padatnya, yang dimana tugas Rasulullah SAW yang begitu panjang, 23 tahun sebagai Rasulullah, kemudian beliau wafat, tetapi risalahnya masih terus berjalan sampai sekarang ini, disingkat di dalam satu kalimat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107. Ayat ini mengatakan bahwa engkau, wahai Muhammad, hanya diutus untuk memberikan rahmat. Itulah yang kemudian dilakukan Rasulullah. Di mana-mana beliau menyebarkan rahmat, di mana-mana beliau menyebarkan kasih sayang, di mana-mana beliau menyebarkan kedamaian. Para hadirin Rasulullah, kita tidak pungkiri bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang begitu keras. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah dia, bunuhlah mereka. Wa qatilul ladzina kafaru kama yuqatilunakum. Perangilah mereka sebagaimana mereka memerangimu. Tetapi coba kita lihat, Rasulullah SAW menerapkan ajaran-ajaran ini secara menyeluruh. Beliau ketika berhasil menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 tentaranya dengan sangat damai. Memang ada kejadian kecil ketika salah satu komandannya, yaitu Khalid bin Walid, bertemu dengan kalangan ekstrim dari penduduk Mekah, maka terjadilah perang kecil. Tetapi secara keseluruhan hampir tidak ada sebuah cerita peperangan yang bisa disebutkan di dalam penaklukan kota Mekah. Dan ketika kota Mekah tunduk di bawah tangan Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang selama ini membenci Rasulullah, selama ini mereka membuli, selama ini mereka membunuh pengikutnya Rasulullah, menyiksa Yasir yang terbunuh di Mekah, kemudian Bilal yang dipanggang dan lain sebagainya. Kemudian terjadi perang di mana penduduk Mekah itu mendatangi penduduk Madinah atau mendatangi Rasulullah di Madinah pada perang Khandaq, pada perang Uhud. Mereka adalah musuh bebuyutan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika berhasil menaklukkan dan meluluhkan mereka semuanya, sambil menangis beliau masuk ke Mekah dan mengatakan, "Mada tarawna anni fa'ilun bikum." Apa yang kau tahu, apa yang kau ketahui, atau apa yang kau duga bahwa saya akan melakukan kepada kamu sekalian? Mereka menjawab, "Anta akhun karimun wa hum akhun karimin." Engkau orang baik ya Rasulullah,
engkau anaknya orang baik. Jadi Rasulullah adalah orang baik. Orang baik adalah orang yang dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai orang baik. Problemnya sekarang ini kita mengaku baik dengan teman-teman. Orang menilai baik karena temannya, karena dikasih jabatan, karena dikasih hal-hal lain. Tetapi kalau dengan musuhnya, kita kurang objektif. Tidak ada nilai-nilai positif sama sekali dengan orang yang beda pendapat dengan kita. Rasulullah disebut oleh musuh-musuhnya penduduk Mekah, engkau orang baik dan anaknya orang baik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah balas dendam? Apakah Rasulullah kemudian mencaci maki? Apakah Rasulullah kemudian melakukan hal yang tidak baik? Rasulullah menyatakan, idhabu fa'antum talaqah, pergilah engkau semuanya bebas. Kemudian dilanjutkan, faman dakhala baita Abi Sufyan bahwa aminun, wa man dakhala masjidah bahwa aminun, wa man alqa silahahu bahwa aminun. Barang siapa yang melempar senjatanya maka dia akan terjamin keselamatannya. Orang yang masuk rumahnya akan terjamin keselamatannya. Orang yang masuk rumahnya. Abu Sufyan adalah musuh bebuyutan, tapi dihormati oleh Rasulullah SAW. Ini hebatnya Islam yang kita tidak tiru pada hari ini. Kita lebih membenci, mengingat kebencian-kebencian kepada siapapun. Mestinya kita meniru Rasulullah SAW. Para hadirin Rasulullah. Ini juga diikuti oleh para sahabatnya. Ketika Abu Bakar setelah peninggalan Rasulullah SAW, beliau mengirim tentaranya untuk dakwah ke wilayah Syam, ke wilayah tempat-tempat yang diduduki oleh tentara-tentara Romawi. Beliau katakan, jangan membunuh rahib, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang perempuan, jangan merusak tanaman-tanaman yang berbuah. Inilah Islam. Kemudian nanti diterapkan sebagai aturan-aturan di dalam perang antar negara dan dimasukkan dalam kaidah-kaidah hukum internasional. Ini adalah pengikut Rasulullah SAW. Memang perang terjadi karena perang itu adalah sunatullah. Laula dafullahi ba'dhum ba'dhan tafsatil ardh. Jadi kalau di dalam dunia ini tidak terjadi sebuah peperangan, maka dunia ini malah rusak. Tetapi perang itu apakah harus kemudian saling menghancurkan? Tidak harus. Kemungkinan bisa juga terjadi perundingan, terjadi juga kerjasama, terjadi juga dan lain sebagainya. Tetapi mesti ada sebuah kekuatan-kekuatan yang saling mengadili itu ya. Para hadirin Rasulullah, para hadirin Rasulullah. Yang ketiga, ketika Umar bin Khattab itu berhasil menaklukkan kota Yerusalem yang sekarang diduduki oleh Israel. Kota Yerusalem itu kota yang sangat berharga bagi kita, termasuk umat Islam. Coba dibayangkan, kota Yerusalem ini, umat Islam pernah sholat menghadap Yerusalem selama hampir 13 tahun atau 14 tahun. Mulai perintahnya Islam ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul sampai beliau hijrah. Hijrah itu 16 bulan beliau itu masih menghadap ke Yerusalem, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa, orang Islam, berarti di situ kiblatnya bersama-sama dengan Yahudi. Ya, kita memang berbeda dengan Yahudi, berbeda. Tetapi Tuhannya Nabi Musa dengan kita, Tuhannya sama. Tuhannya Nabi Isa dengan kita sama. Tapi Tuhannya orang Nasrani, orang Yahudi saja beda. Karena orang Nasrani mengatakan Tuhan mereka ada Tuhan Yesus, Tuhan macam-macam itu ya. Kalau kita Tuhan, tapi Tuhannya Nabi Isa dengan Tuhan kita sama. Dia termasuk Rasulullah yang jumlahnya 25 itu, yang wajib kita ketahui, wajib kita imani. Tadi seperti yang katakan bahwa Islam sejak diperintahkan untuk sholat menghadapnya itu menghadap ke Masjid Aqsa. Cuma ketika Nabi di Mekah, kebetulan Masjid Aqsa posisinya di utara, beliau sholatnya di selatan Ka'bah, sehingga menghadapnya sekaligus menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Aqsa. Tetapi ketika hijrah di Madinah 16 bulan beliau menghadap ke Masjid Aqsa, tidak menghadap ke Ka'bah. Karena apa? Karena arahnya beda. Dari Madinah itu kalau mau ke Ka'bah ke selatan, ke Masjid Aqsa ke utara. Nah, kemudian ada perintah
karena juga muncul fitnah ya, dari kalangan-kalangan non-muslim, orang Yahudi. Mereka mengatakan, oh Islam itu ikut-ikutan aja Yahudi, kiblatnya sama gitu. Tadi di dalam bacaan imam dikatakan wa min haitsu farasta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Jadi diperintahkan oleh Allah, menghadaplah sholat dimanapun kamu berada ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Barulah kemudian berubah sholatnya umat Islam ke Masjidil Haram. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke Madinah, di situ ada Masjid Qiblatain, di mana di dalam masjid itu sholatnya pada awal takbirnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian di tengah-tengah sholat ada perintah untuk menghadap Masjidil Haram, kemudian berbalik ke Masjidil Haram. Para hadirin Rasulullah, inilah yang bisa kita pahami dan kita teladani bagaimana Rasulullah berhadapan dengan masyarakat luas. Dan Rasulullah itu ketika meninggal, tamengnya itu, tameng untuk perang itu digantikan kepada orang Yahudi. Artinya dia juga bergaul dengan orang Yahudi, digantikan. Artinya hubungan muamalah, hubungan bisnis boleh dengan orang kafir, nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah menyembah yang dia sembah dan mereka menyembah yang kita sembah. Itu beda. Lakum dinukum waliyadin. Terakhir, Islam juga yang masuk Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Catatan sejarah yang tertulis sampai kepada kita adalah ditulis oleh Marco Polo. Marco Polo datang ke Indonesia pada tahun 1292. Beliau mengatakan, saya mengunjungi Jawa, kemudian mengunjungi Sumatera, dan dia katakan dia berkunjung ke 6 di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, jumlahnya 8. Dia katakan di situ bahwa dia tidak nyebutin salah satu kerajaan yang sudah masuk Islam, tapi menyebutkan bahwa di pesisir-pesisir pantai Sumatera itu banyak umat Islam, yang banyak masyarakat yang sudah berubah menjadi agama Muhammad, konstruktur Muhammadisme. Sebutnya Muhammad, agama Muhammad, bukan Islam. Yang maksudnya Islam. Nah, oleh para siapa? Oleh Sarajan, Merhan, oleh para pedagang yang datang secara berkala ke wilayah itu untuk menyebarkan dakwah. Jadi nggak usah malu kalau disebarkan oleh pedagang. Jangan dibayangkan pedagang itu sekarang ini. Pedagang para dai waktu itu, mereka itu sebetulnya orang yang sangat jujur, dan dia itu tujuannya dakwah melalui media dagang, bukan seperti pedagang sekarang. Walaupun pedagang sekarang juga tidak semuanya tidak jujur ya, banyak juga yang jujur gitu ya. Tetapi ada, saya baca itu ada yang merasa malu dan menolak bahwa Islam bisa disebarkan mereka. Tidak, itu real. Nah, pertanyaannya adalah pedagangnya apa? Apakah yang datang ini pedagang yang mengkafirkan orang lain? Ya memang mengkafirkan masyarakat orang kafir, ya kan? Waktu itu belum ada Islam. Kemudian orang yang mencaci maki, dia saya kira udah dipenggal oleh orang-orang Sumatera waktu itu ya. Kehidupannya masih disebutkan penduduk Sumatera itu masih masa kanibal, masih satu sama lain saling memakan. Nah, kalau ada dai yang memaki-maki kemudian menjelek-jelekan penduduk setempat, saya kira udah dipotong-potong oleh penduduk Sumatera itu. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya Islam semakin pada kita, sampai kepada Depok, sampai kepada Liuriang, sampai kepada Jawa. Itu karena para dai tersebut adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.